Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malaysia Desilian Training Room NPM 101001818 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesial yang berjudul Scoping Review Status Selenium pada pasien COVID-19. Penelitian ini dilakukan dikarenakan pada bulan Desember 2019 terdapat kasus pertama COVID-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, China yang kurang dari 1 bulan mampu menyebar ke berbagai negara hingga WHO menetapkan COVID-19 merupakan sebuah pandemik dan adanya penambahan kasus COVID-19 setiap harinya. COVID-19 memiliki banyak faktor risiko, salah satunya adalah rendahnya sistem imun. Terdapat faktor yang berperan penting di sini, yaitu selenium. Adanya penelitian kelompok di Korea mengenai rata kadar selenium pada individu yang sehat dan juga penelitian Jaehyang Im DKK pada pasien COVID-19 dinyatakan bahwa adanya 42% mengalami defisiensi selenium. Ditunjang dengan penelitian Zhang DKK terdapat hubungan tingkat kesembuhan COVID-19 dengan status selenium. Lalu penelitian Beck DKK keparahan penyakit pada pasien COVID-19 sesuai dengan penurunan aktivitas sel T dan juga NK sel. Aktivitas di sini adalah peran dari selenium. Pada individu dengan infeksi SARS-CoV-2 terjadi peningkatan ROS dan juga aktivasi NF-kappa B yang apabila terjadinya defisiensi selenium ini akan adanya penurunan aktivasi dari GPX yang merupakan antioksidan dan tidak mampu menghambat terjadinya kondisi ini dan menyebabkan terjadinya mutasi genom virus juga badai sitokin yang menyebabkan peningkatan risiko mortalitas COVID-19 sehingga status selenium dapat mempengaruhi tingkat keparahan dan mortalitas pasien COVID-19. Namun peranan status selenium pada pasien COVID-19 masih belum jelas mekanismenya sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang status selenium pada pasien COVID-19. Dengan menggunakan metode scoping review untuk menganalisis status selenium pada pasien COVID-19, untuk populasi dan sampel yang digunakan adalah artikel yang dipublikasi jurnal internasional berkaitan dengan judul penelitian, menggunakan 3 database, dan juga kata kuncinya adalah selenium in COVID-19. Kemudian, pertama dilakukan screening berdasarkan kriteria inklusi, yaitu artikel yang dalam rentang waktu 2 tahun, tipe uji klinis, full text, dan juga berbahasa Inggris. Lalu dilakukan uji kelayakan, penyesuaian berdasarkan kriteria eksklusi, yaitu artikel yang duplikasi, review artikel, dan tidak sesuai dengan kriteria PICOS. Kemudian dilakukan telah kritis menggunakan checklist GBI dan juga dilakukan penyusunan protokol menggunakan metode Prisma. Dan ini adalah hasil dari diagram Prismanya. Didapatkan artikel yang eligible yaitu 6 artikel, 1 artikel di kawasan Asia, 2 Timur Tengah, 3 Eropa. Untuk desain penelitiannya menggunakan observational study dengan parameter yang diukurnya berupa status selenium. Kemudian untuk evaluasi risiko mortalitas COVID-19 menggunakan kelompok survivor dan juga non-survivor, sedangkan tingkat keparahan COVID-19 kriteria yang digunakan berdasarkan berbagai macam kegagalan multi organ pada pasien COVID-19. Ini adalah hasil artikel yang pertama, didapatkan adanya penurunan selenium juga selenop dengan p-value kurang dari 0,001, menunjukkan adanya hubungan signifikan dengan resiko mortalitas COVID-19. Ini adalah hasil artikel kedua, adanya penurunan selenium dengan p-value sama dengan 0,01, menunjukkan adanya hubungan signifikan dengan tingkat keparahan COVID-19. Pada artikel ketiga, terdapat penurunan selenium dengan p-value kurang dari 0,001, menunjukkan adanya hubungan signifikan dengan tingkat keparahan COVID-19. Pada artikel keempat, terjadi penurunan selenium yang semakin berat berbanding lurus dengan peningkatan persentase keparahan COVID-19. Pada artikel yang kelima, terjadinya penurunan selenium dan juga selenop dengan p-value seluruhnya kurang dari 0,05, menunjukkan adanya hubungan signifikan dengan tingkat keparahan COVID-19 dan juga risiko mortalitas COVID-19. Pada artikel yang keenam, ini terjadi penurunan selenium rata kadar selenium pada kelompok survivor itu lebih tinggi dibandingkan non-survivor, namun tidak secara signifikan. Sehingga untuk hasil analisis keseluruhannya didapatkan pada 6 artikel, itu mengalami dinyatakan adanya defisiensi pada status selenium di pasien COVID-19. Sedangkan 4 artikel menyatakan defisiensi selenium berhubungan dengan tingkat keparahan COVID-19 dan 2 artikel menyatakan defisiensi selenium mempengaruhi risiko mortalitas COVID-19. Ini adalah mekanisme selenium masuk ke dalam tubuh manusia, namun pada individu dengan infeksi COVID-19, ia akan mengalami mekanisme yang menyebabkan penurunan status selenium sesuai dengan penelitian MIT TKK di India dan ditunjang dengan hasil penelitian dari 6 artikel ini. Kemudian untuk penurunan status selenium ini, dia dapat meningkatkan kadar sitokin terutama interleukin 6 dan pada individu dengan infeksi COVID-19 kita akan menghasilkan lebih banyak interleukin 6. Tingginya interleukin 6 ini dapat mempengaruhi tingkat mortalitas pasien COVID-19 sesuai dengan penelitian Mogadam A dan juga Lengge DKK.
Lalu untuk mekanisme infeksi SARS-CoV-2 memiliki dua fase yang pada akhirnya bisa menyebabkan kegagalan multi organ, ARDS, pneumonia, ataupun yang lainnya. Dan ini adalah kriteria keparahan COVID-19 yang digunakan pada artikel penelitian di sini. Untuk selenium sendiri itu bisa berpengaruh dan juga berperan di mekanisme ini sebagai antioksidan, antiinflamasi, imun boosting, dan juga antivirus. Namun pada pasien COVID-19 mengalami defisiensi selenium sehingga peran ini tidak mampu berfungsi dengan baik dan mempengaruhi keparahan COVID-19 tersebut. Sesuai dengan penelitian Jaromi, Skalni, IMJH, juga Lengge dari KK. Oleh karena itu, kesimpulan seluruhnya, selenium ini memiliki banyak peran yang dapat meningkatkan imunitas. Namun pada pasien COVID-19 dapat terjadinya penurunan kadar selenium sehingga dapat mempengaruhi dari tingkat keparahan dan juga tingkat mortalitas COVID-19. Baik, penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan juga tim dosen yang telah mendukung dan juga membantu dalam penulisan artikel ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.